Darah Tanah Jawa EPS 1. Sebuah kerajaan kecil di Tanah Jawa. Tempatnya yang indah dan tenang. Istana yang megah dengan orang-orang yang ramah. Kerajaan itu bernama Wiyagra Malelang, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jabang Wiyagra. Prabu Jabang Wiyagra adalah seorang raja yang sangat santun dan ramah kepada siapa saja, meskipun dia seorang raja. Namun dia tidak pernah malu. Berkumpul dengan siapapun, dia sering. Berkumpul dengan rakyatnya, dia sering. Berkunjung ke rumah makan kecil di sebuah desa yang terpencil. Dia juga orang yang suka dengan keindahan, seperti taman, dan juga tempat-tempat hiburan. Prabu Jabang Wiyagra membuat kerajaannya ini menjadi destinasi wisata untuk kerajaan besar yang ada di Nusantara. Banyak raja dan orang-orang yang terhormat datang ke kerajaannya. Karenanya tempat yang sangat indah. Meskipun begitu, Prabu Jabang Wiyagra tetaplah seorang raja yang tegas dan sangat ditakuti oleh raja-raja besar yang ada di Nusantara. Karena sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang ksatria yang berjuang membela tanah kelahirannya dari pertikaian dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Batih Reksa dan Reksapati. Kerajaan ini masih saling bertarung sama yang lain, dan mereka tidak pernah damai hingga sekarang. Namun Prabu Jabang Wiyagra yang kala itu masih menjadi seorang ksatria. Dia memutuskan untuk tetap berada di tengah-tengah. Dia tidak mau memihak keduanya. Dia hanya tidak mau tanah kelahirannya menjadi tempat pembuangan mayat untuk dua kerajaan itu, karena wilayah ini berada tidak jauh dari kedua kerajaan besar tersebut. Akhirnya diputuskanlah kalau Jabang Wiyagra diangkat menjadi seorang raja oleh orang-orang yang mendukung perjuangannya. Bertahun-tahun dia berusaha membangun kerajaan ini sedikit demi sedikit hingga usianya yang sekarang hampir 40 tahun. Prabu Jabang Wiyagra sudah mampu membuat kerajaan ini berkembang pesat. Prabu Jabang Wiyagra memiliki seorang permaisuri bernama Ayu Anindya. Dialah yang selama ini mendukung Prabu Jabang Wiyagra dan menjadi pendukung utama bagi Prabu Jabang Wiyagra sendiri. Ratu Ayu Anindya selalu memberikan arahan yang baik untuk suaminya. Pemikiran-pemikirannya yang cemerlang membuat kerajaan ini semakin berkembang. Ratu Ayu Anindya yang selama ini sudah mencegah perang di kerajaan ini, karena sebelumnya Prabu Jabang Wiyagra ingin sekali menghancurkan dua kerajaan besar yang tidak pernah damai itu. Namun berkat pemikiran dari Ratu Ayu Anindya, Prabu Jabang Wiyagra berpikiran dua kali untuk melakukan serangan ke kerajaan Batih Reksa dan Reksapati. Dia menyarankan Prabu Jabang Wiyagra untuk menguasai daerah-daerah penting yang menjadi wilayah kekuasaan Batih Reksa dan Reksapati. Dengan begitu bisa memberikan pilihan sulit bagi kedua kerajaan itu untuk tidak menyerang wilayahnya atau menjadikan wilayah ini sebagai pangkalan perang. Cara itu berhasil hingga sekarang dengan kekuatan prajurit kerajaan yang sangat luar biasa. Sekarang kerajaan Wiyagra Malela sudah menguasai jalur ekonomi terbesar di Nusantara ini. Semuanya ada di kerajaan Wiyagra Malela, sehingga banyak sekali kerajaan besar yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan ini, yang membuat kerajaan lain enggan untuk melakukan peperangan dengan kerajaan Wiyagra Malela. Walaupun begitu, tetap saja ada pertikaian kecil yang terjadi di kerajaan Wiyagra Malela. Banyak bandit atau kelompok penjahat yang dikirim oleh kerajaan Batih Reksa dan Reksapati, tapi mereka semua selalu pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya banyak sekali kerajaan yang mendukung Wiyagra Malela untuk melakukan penyerangan kedua kerajaan besar itu, tapi Prabu Jabang Wiyagra selalu menolak, karena seberapa besar pun
keuntungan yang didapat peperangan tetaplah merugikan. Bagaimanapun juga, kita tetap harus bersiap Gusti Prabu. Sampai sekarang, mereka hanya mengirimkan para bandit untuk membuat kekacauan, tapi tidak tahu besok atau lusa, ucap Mahapatya Putra Candrasa. Kamu benar Mahapati, pasukan kita harus selalu bersiap untuk segala kemungkinan yang akan datang. Aku yakin pasti mereka sudah menyusun kekuatan. Namun, jika kedua kerajaan itu masih terus berperang, artinya kita masih aman. Mohon ampun Gusti Prabu, hamba tidak mengerti. Begini Mahapati, jika sebuah kerajaan yang besar dan kuat terus-menerus melakukan peperangan, maka kelamaan mereka pasti akan melemah karena ulah mereka sendiri, dan jika diteruskan, maka keduanya akan hancur. Mahapati Putra Candrasa dan para pati yang lainnya mengangguk-angguk, tanda mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Prabu Jabang Wiyagra. Mahapati Putra Candrasa adalah orang yang sangat setia pada kerajaan ini, bahkan sebelum kerajaan ini berdiri, dia sudah ikut berjuang bersama Prabu Jabang Wiyagra dan sudah menjadi tangan kanannya sejak lama. Karena itulah, sejak kerajaan ini berdiri, Putra Candrasa diangkat menjadi Mahapatih dan menjadi komando utama di kerajaan ini. Apalagi saat perang antara kerajaan Bati Reksa dan Reksapati pecah, hidupnya menjadi semakin sulit dan makin sengsara. Sampai ada suatu waktu, dia mendengar ada sekelompok pejuang yang menginginkan perdamaian di tanah ini, sehingga dia pun ikut bergabung di kelompok itu yang dipimpin oleh Jabang Wiyagra itu sendiri. Di tangan Jabang Wiyagra, Copret dilatih ilmu bela diri dan ilmu kanuragan, menjadi pejuang hebat di antara yang lain. Karena namanya tidak cocok untuk menjadi seorang Mahapati, akhirnya namanya diubah menjadi Putra Candrasa. Dia juga ditakuti oleh raja-raja besar, terutama Prabu Suraklana dari kerajaan Batih Reksa dan juga Prabu Ditya Kalan dari kerajaan Reksapati. Sebenarnya kerajaan Reksapati dan kerajaan Batih Reksa adalah saudara mereka. Masih satu darah, kedua kerajaan ini adalah pecahan dari kerajaan Dikadaya yang dipimpin oleh Prabu Jayadigraya. Walau sebenarnya tanpa ia sadari, dia sudah dijadikan bonek oleh pamannya sendiri. Karena kekuasaan dia sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Yang ada di pikirannya adalah kekuasaan. Dia ingin menjadi raja, diraja dan berkuasa di seluruh Nusantara. Yang ingin lanjut part 2 komen.